Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kana bi ulumi wa barakatuh fid dharain. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa bil hamzati wa tarkihi. Dan bersolawat siapa Allah dan bersalam siapa Allah atas junjungan kami Muhammad Nabi. Adapun lafadz Nabi huwa bil hamzati dengan menggunakan hamzah wa tarkihi dan meninggalkan menggunakan hamzah. Lanjut Ustaz? Ya, benar. Dilanjut lagi Ustaz. Lanjut. Insanun uhiya ilaihi bisyar'in yu'malu bihi fa illam yu'mar bitablighihi. Adapun manusia yang diwahyukan adalah manusia yang diwahyukan kepadanya manusia tersebut bisyar'in dengan syariat yuk malubihi yang diamalkan dengan syariat itu wa illam yu'mar bitablighi sekalipun tidak diperintahkan dengan menyampaikan syariat tersebut. Ya, Fa in umira bitablighihi apabila apabila diperintahkan dengan menyampaikan syariat itu fanabiyun wa rasulun maka nabi dan rasul aidon juga. ya. Enggak perlu Wal dijelaskan, Ustaz. Aman nggak? ya, apa Ustaz? Yang kalau aman nggak perlu dijelaskan. Ya. Hmm, Nah, itu tadi. Nabi, apa Nabi? Insanun, manusia laki-laki ya. Wahia ya, yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat. Yang beramal ya dengannya syariat. Sekalipun tidak diperintahkan ya dengan menyampaikannya syariat. Artinya, seorang laki-laki yang dapat wahyu, walaupun nggak diperintahkan, disebut Nabi. Berarti nanti tambah kalau diperintahkan, Nabi juga Rasul. Aman lah seperti biasa kan? yes. Terus? Ini anunya Ustaz, Ya, wa in di sini beramal Ustaz. enggak. Ini in goyah namanya. Enggak perlu kepada jawab kan? Sekalipun tidak Oh, diperintahkan. Enggak sama beramal. dengan ya, Enggak beramal di sini. Kalau in yang sama beramal, dengan kalau in yang beramal yang menjazamkan harus ada jawabnya. oh, sekalipun. Berarti ini in yang di sini Ustaz Ya. beramal yang fa'in umira bitablighi. Gimana? Ulang? Kalau yang fa'in yang keduanya Ustaz fa'in Ya. roh. Ya, Ini baru ini beramal ini jawabannya fanabiyun, bahwa nabiyun. berarti kedudukannya Pak Nabiun Ustaz. Nabiyun fajawab jawab in. Nabiyun khabar mubtadanya mahdhuf takdirnya huwa. Bahwa nabiyun jumlah mubtada khabar pada mahal jazam majzum dengan in sebagai jawab syarat. In kan dia harus ada dua kan? Fi'il syarat dan fi'il jawab. Maka jika diperintahkan akan dianya insan dengan menyampaikannya syariat fahuwa nabiyun, maka dianya insan itu nabi dan rasul. Berarti Ustaz fa'in di sini ditakwil lagi. Nggak tahu ya kan jumlah dia kalau nggak dengan fi'il dengan jumlah ismiyah. Cuma di sini kan nabiyun nih. Ini Ya. khobar mubtadanya udah biasa di depan fa. Hmm. In khairan fa khairun kan biasa. In khairan fa khairun. In kana khairan bahwa Oh, khairun. Jadi udah maklum, ini khobar mubtadanya fahuwa kembali ke insan. Kalau nggak kita jadikan khobar, nggak tahu kita mau i'rab jadi apa kan? ya. Nah, itu. Begitu, Ustaz. Yes. Terus, Wal makna yunsha'u as-salata wassalamu alaihi. Adapun maknanya yunsha'u yang timbul yunshi'u. apa yunshi'u apa yang timbul Ustaz? Nah, bermula makna itu yunshi'u.
sedang membuat oleh musannif akan selawat dan salam kepadanya Nabi. Ini maknanya begini. Tadi kan wasallallah. Sallallahu Iya, kan kayak fi'il, memang fi'il mati kan, kayak informasi kan. Telah iya. berselawat oleh Allah, telah memberi salam oleh Allah kepada Nabi. Apakah maksud musannif di sini pengen memberikan kita informasi kalau Allah berselawat? Oh, bukan. Ini memang jumlah-jumlah fi'liyah nih, khobariyah, berita kan, informasi. Tapi maksud beliau ketika membacakan wasallallahu wasallam, beliau sedang berselawat. Bukan sedang kasih tahu kita kalau Allah berselawat, bukan. Bermula makna, makna sallallahu wasallam itu membuat oleh musannif akan selawat dan salam kepada Nabi. Jadi walaupun bilang sallallahu maknanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sallallahu gitu. Khabariyah. Lafadznya secara lafadz informasi tapi maksudnya berselawat. Oh, berarti ini kan menyampaikannya bahwa Allah itu bersalawat, tapi sejatinya bukan begitu. Ya, secara zahir seperti beliau kasih tahu kita Allah berselawat kepada Nabi. Mhm. Ya, padahal maksudnya enggak, beliau sedang berselawat. Sama kayak ustazah bilang, misalkan ustazah hafizahullah telah menjaga. Itu kan kayak informasi kan, telah menjaga akannya ustazah hafizahullah. Padahal Iya. maksudnya Allah mahfizha ya Allah kan gitu. Nah, gitu ustazah. Itu namanya khobariyah bermakna insya'iyah. Berarti Lafadznya, yang wasallahnya di situ wasallam khobariyah, Ustaz. Lafat khobariyah. ya maksudnya Allahumma salli ala. Beliau sedang berselawat, meminta kepada Allah. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eh, wa Muhammadun alamun mankulun min ismi maf'ulil mudha'afil aini. Hmm. Adapun lafat Muhammad itu adalah nama Isi yang malam. dinukil Isi malam isim aja. alam Hmm. yang dinukil dari dari isim maf'ul yang ditasydidkan ainnya. Ya. Wan nabiyyu badalun minhu au atafu bayanin alaihi. Hmm. Adapun lafat nabi adalah badal dari lafat Muhammad atau atof bayan dari eh atau atof bayan atas lafat Muhammad. Ya. Muhammadun tadi kan. Ya. Siapa sallallahu ala Sayyidina Muhammad? Siapa Muhammad? Ya, tadi yang mana tadi? Oh, siapa Sayyidina Nabi? Siapa Nabi ya? Ala Muhammadin Nabi. Oh, Muhammad. Siapa Muhammad itu? Nabi. Ya, Nabi badal kan? Itu atas bayan. Jadi Muhammad asalnya ala mangkul. Asalnya isim maf'ul dari Hammada, Muhammad kan? Kemudian Ya. sekarang diberikan nama Nabi. Nah, itu aja. Oh, yang dinukil dari. Bagaimana prosesnya, Ustaz? Kenapa bisa Nggak ada menjadi Muhammad? proses. Jadi maksudnya begini. Asalnya Muhammadun. Isim maf'ul dari Hammada. Apa arti Mhm. Muhammadun? Sesuatu yang terpuji. Gitu. Ya. Sesuatu yang terpuji, yang dipuji. Kenapa dipuji? Karena banyak banyak kebaikannya. Kemudian diambil, diberikan nama untuk Nabi. Pas kalau untuk Nabi, nama mencerminkan musamma. Namanya sesuatu yang terpuji. Memang akhlak Nabi benar-benar terpuji. Nah, itu kalau di Nabi, antara nama dan musamma, pas, sesuai. Tapi kalau selain Nabi, enggak. Misalkan Ya. ada seorang laki-laki namanya Soleh. Bisa saja orangnya enggak soleh. Gitu. Ya. Namanya doang Soleh. Ya. Tapi kalau Nabi, antara nama dan hakikatnya sama. Ya, begitu kata para ulama. Ya, apalagi Allah, kalau misalkan nama Allah Ghafur, Allah benar-benar Ghafur, bukan sekedar nama. Jadi ini yang cuma kasih tahu saja. Artinya Muhammad, lafaz Muhammad sebelum digunakan sebagai nama Nabi kita, sudah pernah jadi kalimat lain. Itu makna alam mangkul. Alam mangkul satu kalimat yang dipindahkan dari satu kalimat yang sudah pernah ada penggunaan. Ada juga nanti alam murtajal. Mana alam murtajal dari lahir sudah jadi nama sesuatu. Nggak pernah digunakan untuk selain nama. Nah itu aja bedanya. Hmm. Terus mana yang lebih kuat, Ustaz? Dibadalkan atau sama itu, Wak? Badal Sama. sama tapi.
Sama. Ya. Lanjut. Wa ala alihi at-tahirina, dan sholawat dan salam atas keluarganya Nabi yang suci. Ya, yang suci mereka. Hum, eh di sini nyambung, disambung setelah dibaca atau dipisah? Bebas. Ini definisi siapa keluarga. Hmm. Ini kan beliau Adapun mereka. beliau beliau menjelaskan makan. Ya, Nah, ya, Ustaz. Hum, adapun alihi, keluarganya hmm, Rasulullah, kama qala Syafi'i, sebagaimana berkata siapa Imam Syafi'i, aqaribuhu al-mu'minuna, adalah kerabatnya Nabi yang mukmin, hmm. Terus? Bani Muttalib. Ya, Wakila, dan dikatakan wa ikhtaruhun Nawawiyu, dan memilih. akan yakil, akannya perkataan. Hilang suaranya. Hmm. Suara mana Ustazah? Hadir Ustazah? Ya, Ustaz. Ya. Kenapa, Kenapa? kenapa, Ustaz? Nggak tahu kenapa. Di sini apa di sana? Gangguan. Saya mungkin, Ustaz. Ya. Nah itu tadi. Wa ala alihi tahirin. Dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi yang suci. Ya. Cuma ini kan harus dijelaskan satu-satu. Keluarga itu siapa? Hum. Bermula mereka al. Kama qalahu, sebagaimana nama yang mengatakan akannya oleh Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Itu aqaribuhul mu'minun. Kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman. Kerabat dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah ini makna keluarga Nabi dalam bab zakat nih. Jadi dalam bab zakat. Definisi keluarga Nabi, kerabat Nabi yang beriman khususnya dari Bani Hashim Bani Muttalib. Mananya mereka nggak boleh nerima zakat ya. Iya. Kemudian wakilah dikatakan orang. Wakhtarahun Nawawi, dan memilih akannya pendapat yang dikatakan orang ini oleh Imam Nawawi. Innahum kullu muslimin. Sesungguhnya keluarga Nabi itu setiap muslim. Setiap muslim semua keluarga Nabi. Ya, kita juga keluarga Nabi Ustaz. Nah, Ustazah Syarifah kan? Cuma ini biasanya kata para ulama di makam doa. Kalau di tempat-tempat berdoa, Allahumma sebelum berdoa kan kita biasanya membaca selawat. Allahumma sholli ala Iya, Ustaz. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di makam doa ini kata para ulama, mana keluarga Nabi setiap muslim, mana ya setiap pengikut Nabi, biar kita kebagian doa juga. Nah, itu tadi sampai mana Ustaz baca? Wala Allah Wa la'alla qawlahu at-tahirina munazza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tathiran. Wa untaza'un. la'alla muntaza'un, Ustaz. Ya, Wa la'alla, dan senantiasa, Ustaz, ya diartikan. barangkali saja, mudah-mudahan. Barangkali, Ya. barangkali ucapannya musannif at-tahirina Hmm. adalah fat at-tahirin, muntazaun adalah Diambil, yang diambil. yang adalah yang diambil min qolihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yutahhirukum tathiran, Hmm. dan Menyucikan ya, ya di Allah akan mereka akan sesuci-sucinya kan. ini maf'ul kedua, Ustaz, ya, tathiran. Maf'ul mutlak. Yutahirukum tathira. Daraba darban. Nah, itu apa yang gini? Ya, Penjelasannya tadi kan misalnya menyatakan wa ala alihi tahirin dan kepada keluarganya Nabi yang suci. Nah, ini ya. kata-kata at-tahirin, wala alla qaulu, barangkali saja ucapan musannif atau mudah-mudahan ucapan musannif at-tahirin
dalam matan tadi itu muntaza'un diambil dari firman Allah Ta'ala yang berkenaan dengan ahlul bait. Ya kan? Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 gimana bunyinya? Yuridullah ayyudhiba ankum ahlal bait kan wa yutahhirakum tathira. Jadi keluarga Nabi memang disucikan oleh Allah, disucikan dari dosa, dari kesalahan kan keluarga Nabi. Kayak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, insya Allah selamat kan? Akan selamat, memang terjaga. Bahkan Nabi menyatakan Sayyidu Syababa Ahlil Jannah, dua pemuda, pemimpin-pemuda surga. Nah itu. Jadi yutahhir makanya jadi at-tahhir nih. La'alla qaulu at-tahhir. Beliau ambil secara mafhumnya. Nggak diambil langsung yutahhir kan. Yutahhir fi'il mudhari. Ini at-tahirin. Ya isim fa'il. Tahirin. Kemudian apa lagi kira-kira yang perlu kita bahas? Mana? Tuh, Ustaz. ya, aman. Wa ala sahabatihi jam'u sahabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat dan salam atas sahabatnya Nabi Hmm. semua. Jam'u sahabin Nabi semua sahabat Nabi. Ini Ah, Ustaz, enggak begitu maksudnya. Ini kita yang baca mana? matan dulu. Wa ala alihi tahirin wa ala sahabati dan kepada semua sahabatnya Nabi. Selawat lagi kepada semua sahabat Nabi. Jam'on dianya sahabah itu jamak dari sahibin Nabi. Maknanya sahib mufrad, sahabah jamaknya. Nah, membahas kalimat ini bukan maksudnya seluruh sahabat bukan. Oh, berarti lafaz sahabat itu jamak dari sohib. Ya, sahib. Tapi sahib di sini bukan sahib sembarangan, sahibin Nabi, teman Nabi ya. Sahibun, sahibani, sahabah. Ah, jamak. Berarti kepada semua sahabatnya Nabi. Karena jamaah. Nah, wa ala Bagaimana? sahabatihi ajmain. Nanti kan ada jamain. Berarti selawat dan salam selanjutnya kepada seluruh keluarganya Nabi. Nanti di depannya ada ajmain, taukid, seluruhnya sahabat. Padahal udah disebut semua kan? Tambah lagi taukid di depan. Wa qauluhu dan berulah sabda ucapan musallih ajmain. Berarti di matanya wa ala sahabatihi ajmain. Dan bermula ucapan musallih ajmain ta'kidun. Itu penguat li sahabati bagi sahabatnya. Sahabatihi ajmain. Gimana? Eh, berarti menjadi mubtada khobar ini jam'un Ustaz dari mubtada yang dijatuhkan. Mm-mm. Takdir aja hiya atau huwa dianya lafat sahabat itu jam'u sahibi. Takdir-takdir aja Ustaz. Yang penting paham kan? Memang begitulah aturannya. Saya kira tadi anunya Ustaz bilang semua sahabatnya. Ya, nggak apa-apa dikira-kira kan bisa di ini. Kemudian diluruskan kan? Jadi lurus. Iya. Benar, lanjut. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في التصنيف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء jam'u sadiqin. Hmm. Kemudian musannif kemudian menyebutkan siapa musannif nahu bahwasanya musannif mas'ulun ditanya, Diminta. eh, diminta fitansnifi dalam mengarang kitab Mukhtasar ini Hmm. dengan mengatakan musannif sa'alani ba'dul asdiqa, eh, Sa'alat meminta kepadaku siapa sebahagian sahabat, jam'un sodikin, adapun lafat asdiko adalah jamak dari kata sodikun. Ya, dia udah mantap kan? Kayak tadi kan? Udah tahu siaknya. Nih, kayak jamu tadi. Ya, terus? Wa qawlu wa qawlihi Pokoknya hafaz, ada. oh enggak, ataf dari biqaulistat. Enggak. Biqauli Oh ini ya. muta'alaq ke zakara menyebut oleh musannif dengan apa menyebut biqaulihi. Tengok ucapan musannif sa'alani ba'dul asdiqah selesai. Kemudian lanjut Iya. lagi pembahasan kan hafizahumullah. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah itu matan. Matan takrib kan gitu. Ya.
Ya. Sekarang beliau pengen menjelas tentang hafizah. Qauluhu. Waqauluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun. Hmm. Eh, Adapun ucapannya musannif mengatakan semoga Allah menjaga kalian. Jumlatun du'aiyatun. Adapun lafaz hafazahumullahu ta'ala itu adalah jumlah du'aiyah. Hmm. Nah ini tadi ini ucapan musannif hafizahumullah. Kalau kita artikan kan ini khobariyah nih, telah menjaga akan mereka oleh Allah, telah Ya. menjaga. Seolah-olah sudah dipastikan kan. Nah, ini lafadznya khobariyah, tapi maksudnya doa kayak di atas tadi. Walaupun beli yang hafizahumullah, maksudnya Allahumma hafadhum ya Allah, jaga mereka ya Allah. Makanya kita artikan semoga. Semoga akan doa, semoga menjaga akan mereka semua oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya lafadznya khobariyah, tapi maksudnya doa. Atau insya'iyah. Beliau sedang berdoa. Nah, itu maknanya. Jumlatun doaiyah. Ya. Nah, aman? Aman, aman? Ya, Ustaz. Hmm. An a'mala Sebentar. mukhtasira Kemudian Tomer ini eh kembali ke mana? Sa'alani kemana ba'dul asdiqa hafizahumullah. yang mananya Ustaz? Hafizahum. Kembali ke Asdiko. Iya, ke asdiqo apa ke ba'du? Ba'du Ustaz. Tadi meminta kepadaku oleh sebahagian teman-teman. Semoga menjaga akannya sebahagian. Sebahagian teman yang meminta. Kalau hum kembali ke ba'du berarti yang beliau doakan cuma teman yang meminta dibuat kitab. Yang enggak dibuat, yang enggak minta dibuat kitab enggak beliau doakan kan? Iya. Meminta akan aku oleh sebahagian teman semoga menjaga akannya sebahagian. Tapi boleh juga kembali ke asdiqah, malah lebih bagus biar umum doanya. Meminta kepadaku oleh sebahagian teman, semoga menjaga akan mereka teman, baik yang meminta atau tidak. Ah, bagus juga. Home kembali ke mudhaf boleh, ke mudhaf ilaih boleh. Itu mudah-mudahan kalau nggak salah dalam kitab Hasyiah Bajuri. Nah, Ya. oke, aman ya. An a'mala mukhtasaran eh Akan apa diminta? akan membuat mukhtasar ringkasan. Ya, Berarti an di sini Ustaz maf'ul maf'ul sa'ala. dari salah. Sa'ala maf'ulnya dua kan? Bisa muta'adi langsung, bisa muta'adi yang kedua dengan huruf jar. Sa'alani ba'dul asdika meminta kepadaku. Maf'ul pertama. Oleh sebahagian asdika. Akan apa ia minta? An a'mala akan bahwa aku buat akan satu muhtasar. Ya. Ya. Wa adapun mukhtasaran ma qalla lafzuhu wa kathura wa kathru ma'nahu fil Hmm. fiqhi. Adapun yang dimaksud dengan mukhtasar adalah sesuatu yang sedikit lafadznya apa sesuatu dan banyak maknanya sesuatu tersebut Hmm. di dalam Itulah arti fikih. muhtasar ya. Ini belum nih, ini lain lagi nih. Fil fikhi belum, bukan nyambung ke definisi muhtasar, bukan beda. Nah, Di kitab ustazah mungkin ada kurung nih, kitab saya kagak ada kurung-kurungnya. ada saat kurangnya di sini. Mestinya harus ada kurung. Nah, jadi arti muhtasar maqalla lafdu sesuatu, kitab-kitab yang sedikit lafadznya banyak maknanya itulah muhtasar. Kitab saya udah ada harokatnya Ustaz nih, Mang. Tinggal maknain aja. Ini dan Ustaz, tidak ada harokahnya. Nggak apa-apa, Ustazah nggak usah pakai yang ada harokah biar lancar kan. Biar kayak orang Arab beneran. Nah, terus aman di sini. Ilfik, Nah, eh, ya. iya Ustaz. Fil fikhi muta'alaq kemana? Ini penting muta'alaqnya. Kalau jelas muta'alaq jelas maknanya. Eh, dari Akmal. Ya, Ustaz. aku buat akan satu mutasar kepada mutasar aja. Nah, kepada mutasar yang ada ianya mutasar pada fikih. Aku buat akan satu mutasar. Mutasar ini kan kitab nih.
Ya, Aku buat akan satu muhtasar yang ada ia pada fikih. Jadi fil fikih ta'ala ke mahduh naik kepada muhtasaran. Muhtasaran kainan fil fikih. Muhtasar yang ada dalam urusan fikih. Eh, dari muta'alaq ke lafadz mukhtasaran. sebenarnya enggak muta'ala dia. Mahduh muta'alanya. Tapi fil fikih ini pada mahal nasab naat ke muhtasaran. Karena muhtasaran di sini enggak dimaknai. Maknanya kitab. Jadi kitab kayak jamin gitu, enggak boleh muta'ala. Berarti mana Ustaz anunya? Mahduh. Muta'alaq An mahdhuf. a'mala muhtasaran kainan. Di kainan atau di sabitan. Aku buat akan satu muhtasar yang berlaku ianya muhtasar pada fikih. Boleh. Atau yang tetap ianya muhtasar pada fikih. Oh. Ber- Oh, tidak bisa kalau maksudnya tidak diartikan itulah Ustaz, tidak bisa muta'alaq ke situ. Ya, karena nggak dimaknain nggak. Karena maksudnya muhtasar kan kitab. Satu buah kitab. Ya. Heeh. Terus, Adapun fikhi menurut lugat adalah al-fahmu, pemahaman. ya. Wa istilahan, sedangkan menurut istilah fikhi adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati. Ah, sedangkan menurut syariat, fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang wajib al-muktasabi yang apa Al-muqtasabu. yang Naik kepada ilmu. oh, al-muktasabu yang timbul Ustaz, yang Ilmu diambil, yang didapatkan. ilmu yang didapatkan dari dalil-dalil Ya hukum. dalil dalilnya hukum yang tafsil terperinci. Ya. Nah, kita bahas dikit. Ini penting ya. Fikih secara istilah yaitu satu ilmu pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i. Mengetahui hukum-hukum syariah. Mana contoh hukum syariat seperti niat pada wudhu itu wajib. Nah, mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, yang sifatnya praktek, bukan hukum etikad, bukan kita meyakini Allah Maha Kudrah. Nah, itu bukan fikih ya. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan praktek, nah, bukan yang berkaitan dengan etikad. Al-muktasabu, pengetahuan yang didapatkan dari dalil-dalilnya hukum yang tafsili. Pengetahuan, mengetahui hukum syara. Yang pengetahuan itu didapatkan dari dalilnya, yang tafsili, yang terperinci itu baru fikih. Tapi kalau kita tahu hukum syariat karena mendengar guru kita, itu bukan fikih namanya. Ya, nggak disebut fikih. Ini makna fikih sebenarnya cuma Imam Syafi'i. Imam-imam mujtahid itu mereka mengetahui hukum berdasarkan dalil. Dari mana mereka tahu dalam wudhu perlu niat? Innamal a'malu binniyat. Dari satu mereka ijtihad kan. Nah, jadi pengetahuan mereka disebut fikih. Kalau kita mengetahui dari mendengarkan ucapan orang lain namanya taklid nanti. Nggak apa-apa. Nah itu. Ada mungkin ada yang perlu dibahas? Berarti muta'alaq min adillati dari al-muktasabu Ustaz. Ya. Dari mana didapatkan? Dari Ya. dalil-dalilnya hukum. Kembali ke ahkam. Dalil-dalil hukumnya yang tafsili. Dalil hukumnya bisa ayat Quran, bisa hadis Nabi. At-tafsiliyah jadi naat Ustaz. Nah, ayat kepada adillah. Dalil-dalilnya yang terperinci. Ada dalil umum dalam usul fiqh, ada dalil terperinci. Dalil umum, dalil global, ijmal seperti mutlak amar lil wujub. Setiap ketemu amar dalam Quran wajib. Mutlakun Ya. nahi, umum nahi untuk haram misal. Itu dalil ijmal namanya. Kalau tafsili detail, aqimus shalah. Para ulama dari situ aqimus shalah amar, amar lil wujub. Berarti sholat itu wajib misalnya contoh saja. La takrabuz zina. Nah, itu larangan nggak? La takrabuz Ya. zina. Nah, itu berarti nahi. Wa nahyu lit tahrim. Nahi itu untuk haram. Berarti natijahnya keharaman zina dan seterusnya. Ya.
Nah, itu dalam usul fiqh, dalam warokat dibahas. Aku buat akan satu muhtasar yang ada ya muhtasar dalam fikih ala. Eh, Ala madhabil imamil a'zamil mujtahidi nasiris sunnati wad dini Abi Abdullah bin Muh Abi Abdullah Muhammad bin Idrisi bin Abbasi bin Usmana bin Syafi'in. hmm. Eh, Hal keadaan fikih itu di atas mazhab Imam Syafi'i. hal- Atau ini bagaimana maksud? naik kepada muhtasar juga boleh. Aku buat akan satu muhtasar yang ada yang muhtasar dalam fikih, yang ada yang muhtasar lagi di atas mazhab Imam Syafi'i. Boleh juga. Kayak di fil Muta'alaq. fikih tadi, ke mahdhuf. Naik kepada muhtasar. Satu kitab muhtasar yang ada ia dalam fikih, yang ada ia di atas mazhab Imam Agung. Madhab Imam Al-A'zami yang besar Agung. Ustaz. Imam yang agung ya. Eh, yang agung, yang bersungguh-sungguh. Enggak, ini naat nih. Di atas mazhab imam, imam yang agung, imam yang mujtahid, mujtahid naat nih. Gak usah dimaknain. Eh, Imam yang agung, imam yang mujtahid. Imam Syafi'i seorang mujtahid. Terus? Nasiris sunnati penolong sunnah dan Hmm. agama, yaitu Ya. eh berarti badal lagi deh saat Abi. Ya, siapa imam itu? Abi Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. bin Nafi'. Eh, bin Nafin sih Ustaz? Syafi' yang benar. Oh, ini salah kitab saya. Utsman bin Nafi' di sini. Utsman bin Syafi'. Iya, 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 iya. Syafi' berarti yang benar. Ini salah nih. Kok bisa salah? Syafi'i. Kitab katanya tahki tapi salah. Masya Allah. Benar-benar Syafi'i yang benar mudah-mudahan. Utsman bin Syafi'i ya. Asy-Syafi'i. Iya. Kepada Syafi'i inilah dinisbahkan Imam Syafi'i kan. Muhammad Idris Asy-Syafi'i ya. Asy-Syafi'i. Nama kakek beliau. Terus? Kenapa itu orang dulu Ustaz rata-rata yang dia jadikan kayak nama anunya Ustaz? Nama kakek kan. Bukan, Memang begitu. iya. Biar nggak hilang. Masa ke Hmm, nama kita sendiri Ustaz? Nanti orang nggak tahu. Kita baru kan baru ada kita. Orang nggak kenal kita baru ada. Nenek moyang kita udah lama. Orang udah kenal mungkin. Kan begitu? iya, iya. Masa misalkan ya ke ustazah dinisbah ke ustazah terus oke kan kita baru zaman sekarang nggak disebut nisbah kalau ke diri sendiri namanya nisbah mesti ke orang lain cuma biasanya diambil nih nenek setia nenek yang terkenal atau kakek terkenal Iya, Ustaz. nah itu terus Asy-Syafi'i wulida bi Ghoratin nah ini sanata Syafi'i bukan khamsin. Syafi'i Abbas ibni Utsman ibni Syafi'in asy-Syafi'i ya Kok bisa Ustaz? terus kata Syafi'i mana kan semua nggak ada yang rafa di depan imami jar kan. Iya, iya, Ustaz. Nah, Imami, Adhami, Mujtahi, Nasiri kan semua majrur. Abi, nah, itu Muhammadi, Idrisi, Nafi'i, Syafi'i. Nah, itu. Saya kira jadi membuat ada di sini Ustaz. Maka udah titik. Ini baru lidah, beda lagi. Asy-Syafi'i Hmm. wulida bi Ghazatin Ghairu sanata munsharif, khams ghairu munsharif. Bi Ghazzata. bi Ghazata sanata khamsina wa mi'atin. Hmm. Dilahirkan siapa Imam Syafi'i di Goza Hmm. pada tahun 150 Ustaz ya. Ya, 150 tahun 150 Hijriah. ya, Wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jum'ati sal rajabah sanata arba'in wa mi'ataini. ya, Dan beliau meninggal siapa Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati atasnya Imam Syafi'i
dan meridhoi Imam Syafi'i Hmm. pada Yaumal Jum'ah, meninggal pada hari Jumat akhir bulan Rajab pada tahun 240 Hijriah. Ya, nah itu Lalu, rahmatu mubtada kan? Nah, alaihi apa khobar. Ustaz? Rahmatu mubtada. Meninggal ya bermula rahmat Allah Ta'ala dan ridhanya Allah itu di atasnya beliau. Pada hari Jumat. Akhir bulan Rajab tahun 204. Maknanya rahmatullah ini mubtada. Alaihi khabarnya. Ridwanu atah pada rahmatullah. Ya. Ini juga jumlah khabariyah. Maknanya insya'iyah. Semoga Allah merahmati beliau. Terus. Wasofal musannifu Bahwa sofa. mukhtasar. Eh, oh di sini satu je wawunya Ustaz. Kurang. Tambahin. Wa wasofal musannifu mukhtasarahu bi'ausofin, dan mensifatkan siapa musannif akan ringkasannya musannif bi'ausofin dengan beberapa sifat. Hmm. Minha, di antara beberapa sifat tersebut, annahu, bahwasanya musannif fi ghayatil Oh, eh sungguhnya muhtasar. bahwa sesungguhnya mukhtasar fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi, di dalam kitab ghayatul ikhtisar dan nihayatul ijaz, begitu Ustaz? Ya, ya. Begitu-begitu. Kurang begitu, Ustaz. Jadi ini matan takrib, eh. Ini lanjut lagi. Eh, Kita harus hafal nih. Ala madhabil imamil a'zami al-mujtahidi. Ya, kemudian fi ghayatil ikhtisari. Kan begitu matan takrib. Gimana matan takrib? An amala muhtasaran fil fikhi ala madhabil imamil a'zamil mujtahidi. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijab. Mudah-mudahan begitu matan takribnya ya. Nah, ini kemudian syarih masuk nih menjelaskan. Kenapa musannif menambah ghayatil ikhtisar? Oh, itu sifat muhtasar. Wasafal musannif dan mensifati oleh musannif akan muhtasarnya yang beliau buat dengan beberapa sifat minha sebagian darinya sifat bahwa sungguhnya muhtasar itu pada puncak ikhtisar, puncak keringkasannya dan puncak ringkasnya. Nah, itu di matan takrib ada ini ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijad. Ya, ini kan menjelaskan matan takrib. hmm. Itu sebentar. Berarti nama kitabnya Ghayatul Ikhtisar wa Nihayatul Ijaz, kalau matanya Ustaz. Bukan nama kita sebenarnya, menjelaskan sifat kita. Nih, saya tampilkan matan takrib ya, Rena. Nih, lupa mulu, nggak hafal-hafal soalnya. Ustaz udah hafal belum? Nah, Ustaz. Ini mantan takrib nih. An amala muhtasaran fil fikhi ala madhabil imam syafi'i Muhammad ibn Idris rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Fi ghayatil ikhtisar. Ini kan ada fi ghayatil ikhtisar ini untuk apa ini? Ini sifat muhtasar tadi. Berarti fi ghayatil ikhtisar naik kepada muhtasaran. Satu muhtasar yang ada ia dalam puncak ringkas. Penghabisan-habisan ringkas. Nah, inilah dia. Ini Fathul Qarib yang kita baca kan? Ini wawasafa ini kan Fathul Qarib nih. Eh, Mensifati oleh musannif akan muhtasarnya dengan beberapa sifat. Di antara sifatnya bahwa sungguhnya muhtasar pada puncak ikhtisar. Berarti fi ghayatil ikhtisar kita naik kepada muhtasar. Kalau i'rab fi ghayatil ikhtisar muta'allaq kepada ma'dhuf naik kepada muhtasaran. Muhtasaran fi ghayatil ikhtisar. Satu kitab yang ada ia pada sangat ringkas, sangat pendek. Ya. Kemudian ikhtisar bukan. Ghayah dan nihayah ini sama. Puncak keringkasan, puncak pendeknya. Kitab tipis banget Matan Takrib katanya. Biar mudah dihafal. Walaupun kita nggak hafal-hafal kan. Lanjut. wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani. Adapun ghaya dan nihaya itu adalah keduanya berdekatan. Ya, Wa kadza al-ikhtisaru wal ijazu. Begitu pula ikhtisar dan ijaz. ya mendekat. Maknanya sedekat kan. Ya. Artinya biasanya ikhtisar di segi lafaz dia ringkas. Biasanya ikhtisar berkaitan dengan lafaz.
Ijaz biasanya di segi balaghah, maknanya ringkas juga, nggak berteli-teli kan, nggak perlu nggak beliau tuliskan. Ya. Nah, begitu aja. Cuma Wa kenapa? minha, Kan, gimana? apa Ustaz? Ya, lanjut. Apa tadi Ustaz? Nggak jadi. Terus, Eh, apa Amin. tadi Ustaz? Nggak ada, nggak jadi. Salah tadi. Aminha, langsung aminha, sebagian darinya sifat. Nah, Wa itu. minha, dan sebagian dari sifat annahu yukrobu. Koroba yakribu atau yukrobu Ustaz? Ya kerubu, ya Beda. kerubu. Yukrobu alal muta'allimi bi furu'il fikhi. Darsuhu wa wa yushalu Yasuhulu, sahala yasuhulu. wa yashalu alal mubtadi'i Hifdu. uh, hifdzuhu. Hmm. Dan di antara Sifat, sifatnya bahwasanya mukhtasar ya. itu di dekat atas muta'allim, orang yang belajar, Hmm. ya Ustaz, Ya. untuk cabangnya fikih, Hmm. cabang-cabangnya fikih. Dekat apa? Dursu, mempelajarinya Darsuh. fikih, eh dan suhu mempelajarinya fikih, Hmm. dan mudah alal mubtadi'i, dan mudah atas orang pemula Ya. apa menghafalkan fikih. Ya. Nah, itu Baik. tujuan beliau kan. Tujuan beliau dibuat Hmm. ringkas, kenapa? Nah, itu tadi nih, lias hula, liak ruba, agar dekat kepada santri oleh darsuhu mempelajarinya, membacanya kepada para guru. Dan mudah, supaya sehula, atah pada yakruba, dan mudah kepada pemula oleh menghafalnya. Di sini, ya sehulu, ini salah nih. Oh, benar. Kalau di sini benar, karena di sini beliau enggak melihat liak ruba kan. Ini kan annahu yakrubu. Bahwa sungguhnya muhtasar itu dekat kepada si muta'alim bagi furu' fikih oleh mempelajarinya dan mudah kepada si mubtadi oleh menghafalnya. Benar, Ustaz. Kalau di mata takrib, sebelum disyarah itu liak ruba. Apa makna Jadi menghafal di sini? Hifdu di jadi sini apa menjaga, disimpan di tas atau bagaimana? Enggak. Maksudnya dihafal di luar kepala. Istihdaruhu. Makna hifduhu istihdaruhu menghadirkannya muhtasar ala dhahri qalbin di atas zahir hati di luar kepala. Liman yargabu fi hifdi muhtasarin fil fikhi. Bagi orang-orang yang suka ya dalam menghafal kitab muhtasar dalam fikih. Gimana? enggak Ustaz. Aman. Berarti maksud hifz Ustaz dihafal di luar kepala. Ya, kayak Ustazah lakukan selama ini kan udah sampai bab apa misalkan Ustazah hafal. Nah, itulah yang dimaksud. Bukan hifdu. Mihfadah kan tas ya. Mihfadah tas bukan. Hmm. Mihfadatun tas bukan. Ustaz. Mihfadah apa arti mihfadah? Bukan minta kotun, apa minta kotun? Tas. Tas apa bahasa Arab? Bentar, Ustaz, aku cari. Saya dulu di SD. Mihfadah. Mihfadah katanya tas. Itulah dari kata hifdun kan. Tas. Alat untuk menjaga. Kalau di sini Ustaz Hakibah. Ya, akibah mungkin tas kulit kali beda lagi kan. Tas juga. Banyak loh. Hmm. Oh, tas tangan. Mihfazotun, tas Ya. dokumen. Nah, itu. Maksud menjaga di sini bukan menjaga disimpan. Habis beli matan takrib ditaruh di tas kan. Disimpan. Bukan, maknanya di kepala. Ya. Aman, lanjutkan. Hmm.
Sa'alani aidon ba'du asdiqai dan meminta kepadaku juga apa sebahagian sahabat an uksirofihi uksirofihi ay al-mukhtasari minat taqsimati li ahkamil fiqhiyati wa min hasri ay eh, Oh, do dobati al-khisali hmm. Se- sekalipun banyak Ustaz Mana sekalipun. an uksiro. Meminta kepadaku juga oleh sebahagian teman-teman akan bahwa aku memperbanyak an uksira. Aku memperbanyak dalamnya, artinya dalamnya muhtasar, minat taksimat dari pembagian-pembagian dil ahkamil fikih bagi hukum-hukum fikih. Makanya kalau Ustaz baca matan takrib banyak banget pasalnya kan? Faslun, 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 faslun banyak. Memang permintaannya begitu biar mudah. Meminta akan aku oleh sebagian teman bahwa aku memperbanyak dalam muhtasar. Ini muhtasar matan takrib maksudnya. Dari pembagian-pembagian bagi hukum fikih, faslun fi syuruti shalah, faslun fi sunani shalah, faslun fil haidhi wan nifas, faslun fi awani dan seterusnya banyak. Eh, terus Apa wa min hasri Ustaz? wa min hasri dan dari mendobit. Apa hasri? Ad-dobiti. Dari mendobit perkara-perkara yang wajib, perkara yang wajib bagi apa namanya? Contohnya ya. Dan meminta kepadaku aku memperbanyak dalamnya muhtasar dari hasri, dari mendobit perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah dan selainnya. Mandi sunnah ada 17 misal dalam adat takrib. Nah itulah maksudnya. Nah Apa dia dobit Ustaz? dobit. Dobit. Ya. Apa ya kita maknain dobit secara umum. Dobit itu aturan. Ya. Hmm. Ya, aturan atau ketentuan. Atau mendobit di sini maknanya membatasi. Ini kita ambil makna lughawi bukan dobit dalam fikih ya. Membatasi maknanya. Aku memperbanyak dalam kitab fikih dari membatasi perkara-perkara yang wajib biar mudah dihafal. Misalkan, apa contohnya di matan takrib ya? Pasalnya. Pembagian air. Nah, ini kan, pembagian air. Air ada 7. Nah, biasanya kan di kitab lain mestinya nggak perlu air 7. Air suci itu air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Kan udah aman, lebih ringkas. Tapi beliau Iya. lebih suka dalam bentuk angka. Sesuai permintaan. Air yang boleh digunakan untuk bersuci 7. Kemudian air itu dibagi 4. Nah, ini semuanya membatasi perkara. Satu pasal pada menjelaskan yang suci dengan disama. Apalagi ini? Ini aja kita lihat ya daftar isinya. Ini topik semua. Lemas dohor-dohor Ustaz. Nah ini Hmm. pasti nanti Ustaz kalau lihat bab-babnya macam-macam air. Iya. Pasal, banyak banget pasal kah? Siwak, fardu wudu. Yang wajib, fardu wudu kan yang wajib nih. Yang wajib pada Iya. wudu ada 6. Ya, pasal tentang istinja, yang merusak wudu ada berapa? Yang mewajibkan mandi ada berapa? Fardu mandi, ini fardu kan wajib juga. Wajib mandi ada berapa? Sunnah mandi ada berapa? Mandi-mandi sunnah apa aja? Nah, itulah maknanya mentabit perkara-perkara. Mereka minta kepadaku, aku memperbanyak dalam muhtasar dari pembagian hukum-hukum dan dalih membatasi, ya kan? Menyebutkan perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunnah, dan selain kedua. Nah, itu. Gimana, gimana? Masih muskil? Hmm. Enggak ya Ustaz. Lanjut. Fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika qaliban bis-sawabi minallahi ta'ala. Terus? Minallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Hmm. Fa'ajibatuhu aku Jawab. menunaikannya atau Ya. apa artinya itu? Meluruskan permintaannya Menjawab. atau mengabulkan ya. Aku menjawab juga boleh. Meminta kepada aku. Maka aku pun menjawab akannya permintaan. Atau akannya sebahagian teman-teman.
Nah, ajab tuh aku jawab, aku terima. Akannya sebahagian teman-teman ila su'lihi kepada permintaannya kan? Ya. Su'lihi apa su'alihi? Su'alihi ini salah lagi kitab saya. Su'alihi yang benar. Soal Ya, ya, ya. Pak Ajab tuh maka saya terima akannya teman-teman kepada permintaannya teman-teman. Fidzalik pada demikian. Demikian membuat muhtasar yang banyak pasalnya. Nah, udah. Terus, halo? Hal keadaan saya taliban yang meminta bagi pahala dari Allah. Taliban hal keadaan saya itu yang mencari bagi pahala dari Allah. Jazaan sebagai balasan ala tasnifi hadzal muhtasar di atas mengarang ini muhtasar. Beliau juga pengen dapat pahala dari Allah. Nah, ya. Nah, anu tadi start putus-putus suara tak. ya, rekamannya terang nanti. Saya kirim rekamannya. Ustazah sinyalnya kurang. Oh, iya. Lagi, Pak. Hal karena aku yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala fil i'anah dalam pertolongan. Pertolongan min fadlihi dari karunia-Nya Allah ditolong ala tamami hadzal muhtasar kepada menyempurnakan ini muhtasar. Taufik taufik hal karena aku yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taufik, taufik bagi kebenaran. Nah, itu. Terus Wa huwa diddul khoto'i. Adapun taufik ya Sad ya. sawab, sawab. Adapun lisawab adalah kebalikan dari kesalahan. Ya, lawan dari salah. Sawab benar. Khatok salah. Apa arti sawab? Lawan benar. Kalau Iya. nggak benar salah. Kalau nggak salah benar. Dua doang. Nggak ada yang ketiga. Allahu samad lam yalid walam yulad. Nah, terus Innahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun. qadirun ay qadirun Hmm. wa bi ibadihi latifun khabirun bi Ya. ahwali ibadihi. Hmm. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu itu mampu. Artinya mampu de wabi ibadihi dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya itu latifun khabirun, lembut yang maha lembut Ustaz dan khabir. Ya. Tapi yang maha mengetahui. Saya bantu dikit. Jadi, Ya. kenapa beliau meminta kepada Allah kah? Innahu ta'ala. Karena sungguhnya Allah Ta'ala ala ma yasha itu ta'ala ke depan. Innahu ta'ala ala ma yasha'u qadir. Ini kitab ini pusing juga kita Ustaz. Terlalu langsung dimaknai ya. Jadi, Iya. harus melatih cara membacanya Ustaz. Innahu ala ma yasha'u qadir. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas apa yang ia kehendaki. Ala ma yasha'u ta'ala kepada qadir. Ya, asalnya innahu ta'ala qadirun ala ma yasha'. Cuma susunannya dibalik. Biar menunjukkan taksis. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kuasa atas apa yang ia kehendaki. Apa makna yasha' yurid? Ini memaknai yasha'u yurid. Artinya masyiah dan iradah sama maknanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mampu atas apa yang ia kehendaki, ia inginkan. Ya. Qadir. Qadir apa makna qadir? Ay qadir. Kenapa dimaknain? Ini maksudnya begini, qadir wazannya fa'il. Satu kalimat yang wazannya fa'il, kadang bermakna isim fa'il, kadang bermakna isim maf'ul. Cuma di sini qadir bermakna isim fa'il. Makanya beliau bilang qadir, yang maha kuasa. Bukan bermakna makdur. Itu maksudnya. Jadi ada maksud sebenarnya. Ya. Nah, itu Ustaz. Wa bi ibadihi dan sungguhnya Allah
Latifun itu maha lembut bi ibadihi dengan hambanya. Bi ibadi muta'alaq ke latif juga. Soalnya Allah Ta'ala itu latifun maha lembut dengan hamba-hambanya. Khabirun itu maha mengetahui. Apa yang Allah ketahui bi ahwali ibadih dengan semua perilaku hambanya. Nah, Ya, karena anak balik di sini Ustaz, jadi pusing ya lihat. nggak biasa Mas Haram. Kalau Ustazah udah sering ke Arab mah aman. Ya kan? Punya bibit di Arab, udah biasa, aman. Sering lah di sesuatu yang mustahaknya diakhirkan tapi didahulukan itu ada faedah untuk taksis. Kayak iya karena abudu, mesti kan nak abuduka, kami sembah engkau ya Allah. Di balik Iya. iya ka maf'ul duluan ada maksudnya. Begitu juga di sini. Memang normalnya Ber- mubtada khobar iya. enggak, ya kan? Fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kalau dibalik itu pasti ada maksudnya. Baik. Lanjut. Ya, didahulukan khobar, kemudian ada, berarti ada Ada faedahnya. sesuatu. Ya, ada faedah. Enggak banyak, dikit mah ada. Nah, itu. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wal awwalu muktabisun min qoulihi ta'ala Muktabas. Allah Isim maf'ul, muktabasun. muktabasun min qoulihi ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi. Adapun yang pertama muktabasun yang dibagi ya Ustaz. Eh Diambil. diambil dari firman Allah. Adapun Allah itu adalah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Hmm. Wasani yang kedua min qoulihi dari firman Allah Ta'ala wa huwal hakimul khabiru. Adapun Allah adalah yang maha hakim dan maha baik. Wah, tahu Eh, segalanya. Jadi ini maha nggak usah tahu. dimaknain. Ini beliau pengen bilang. Tadi musannaf menyatakan wa bi'ibadihi latifun khabir. Latif ini Ya, wal awalu yang pertama yaitu latif. Muktabas diambil dari firman Allah Ta'ala. Allahu latifun bi'ibadih. Artinya latif ini salah satu nama Allah. Sifat Allah. Allahu latifun bi'ibadih. Surat Asy-Syura ayat 19. Wasani yang kedua yaitu khabir. Yang kedua itu diambil dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir. Allah itu maha hakim, maha bijak, atau maha teliti dalam melakukan apapun. Khabir maha mengetahui segalanya. Hatta ma fi qulubina ya'lamu. Ya. Hingga apa yang ada dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Ya, takut juga ya. kita bisik-bisik tetangga kan. Allah tahu isi hati. Dikit lagi Ustaz lah. Biar beres mukadimah nih. Nanti kita Wal masuk. latif wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Adapun lafat latif dan al-khabir adalah dua nama dari beberapa nama Allah. Ya. Wa maknal awalu adapun makna yang pertama eh wa Ya. maknal adapun makna yang pertama al-alimu bidaqaiqil umuri wa muskilatiha Hmm. adalah Yang al-alim mengetahui. Nah, yang mengetahui dengan daqaiq. halus yang halus-halusnya urusan dan yang muskil-muskilnya urusan. Ya. Jadi latif di sini kita mengartikan lembut tadi kan? Ya, Sebenarnya bukan lembut berarti ada dua makna. Salah satunya lembut, tapi di sini kata beliau wal latif. Bermula makna yang pertama yaitu latif, ya, itu al-alim yang mengetahui, ya, yang mengetahui ikil umur dengan yang paling halusnya perkara. Perkara-perkara yang halus yang nggak kelihatan bagi yang lain Allah tahu. Wa muskilatiha yang mengetahui dengan muskil-muskilnya perkara. Ya, yang rumit-rumit Allah tahu segalanya. Itu latif. Latif tahu yang halus, yang rumit. Wa yutlaqu ayatan bimakna rafiq bihim dan digunakan akan dianya yang pertama juga yakni latif dengan makna rafiq yang lembut terhadap mereka. Itu tadi makna yang kita pakai. Allah itu maha lembut kan. Rafiq lembut, sayang, penuh kasih sayang. Ya. Kembali ke anu Ustaz.
eh mana tadi itu? Apa nih? Ibadah, hamba-hamba. Hamba mana? Rofiki bihim. Ya, dengannya hamba. Allah Ta'ala alimun bi'ibadihi wa bimawadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Hmm. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengetahui hamba-hambanya Hmm. wa bimawadi'i dan tempat ya Tempat-tempat kebutuhan mereka. tempat-tempat kebutuhan mereka rofiki. Rafiqun bihim. Itu lembut dengan mereka. Nah, jadi Jadi kesimpulannya apa? maka Allah Ta'ala itu alimun. Kalau makna latif dari mengetahui segala hal, maka bermula Allah Ta'ala itu tahu dengan hambanya. Wa bima wadhi'i hawaijim dan tempat-tempat dan hajat mereka. Allah tahu kebutuhan kita kan. Isi hati kita Allah tahu. Kita pengen punya duit nih satu M nih dalam hati kan. Allah tahu. Ya. Lama-lama Allah kabulkan. Tenang aja Ustaz kan. Ya, Allah tahu Ustazah pengen jadi orang alim misalkan kan. Allah tahu dalam hatinya. Makanya minta kepada Allah ya Latif lam tazal ultuf bina fima nazal. Nah, gitu. Allah Ta'ala itu tahu dengan hambanya dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka. Rafiqun itu lembut terhadap mereka. Nah, itu makna latif. Terus Apa anunya Ustaz Rafiqun tempatnya? Nanti khabar lagi. Khabar Allahu alimun. Rafiqun. Khabar kedua. ya. Wa Terus. makna sani qoribun min makna awali. Hmm. Wa yuqalu khabartu syai'a akhbaruhu fa annaha bihi khabirun ay alimun. Qala Ya. ya. Nah, Adapun bermula makna makna yang tadi kedua. Makna yang kedua, yakni hakim, khabir. ya, Khabir itu dekat. Itu dekat dengan makna dari makna yang pertama. Jadi yang kedua dekat dengan makna yang pertama. Mirip-mirip lah. Ya. Kayu kalu dan dikatakan khabir tu syai'a. Orang Arab bilang khabir tu syai'a. Akhburuhu. Khabira yakhburu. Khabira. Nah, aku mengetahui akan sesuatu. Akhburu. Kenapa khabira jadi akhburu? Fa'ila yaf'ulu biasanya kan nggak ada Ustaz kan? Kisrah fatah. hmm, Akhbaruhu. Aku mengkhabarkan akannya sesuatu. Fa'innahu bihi khabir. Ini penggunaan kalimat saja. Sesungguhnya seorang dengannya sesuatu itu khabir. Alim. Maknanya khabir bermakna alim. Mirip-mirip kan? Jadi kalau latif maknanya alim, khabir juga maknanya alim. Makanya ya. mutakaribani. Nah, makna keduanya mirip dekat. Jadi makanya beliau nggak memaknai. Dianggap sama maknanya. Muradif. Ah itu Ustaz. Baru titik Ustaz. Ya. Ah, gantian duhur di sini kan? Oh, udah remik Ustaz. Iya, iya, iya. Iya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.